Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad dan Gus Miftah berikut ini. Tanggapan ini penting karena keduanya merupakan dai kondang yang sudah terkenal seantero Indonesia, bahkan mungkin di dunia internasional. Namun ada sedikit persoalan di pernyataan keduanya. Orang yang benci kepada ahli bait, kepada habaib, kalaupun dia wali, dicabut Allah kewaliannya. Apalagi kalau cuma sekedar wali murid. Jadikan Abdul Somad mencari tetap pencinta para habaib. Ustadz Abdul Somad menyatakan orang yang benci ahlul bait, orang yang benci habaib, maka walaupun dia wali, maka gugur kewaliannya. Nah, ada persoalan mendasar dalam pernyataan ini. Karena pada kesempatan yang sama, UAS sedang membuat sebuah penisbatan. Ahlul bait yang dia maksudkan adalah para habaib. Nah, inilah persoalannya sebetulnya. Karena pada kenyataannya, habaib yang ada di Indonesia ini tidak terkonfirmasi sebagai ahlul bait dan tidak terbukti sebagai dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Klaim Abdul Somad ini sangat berat sekali sebetulnya karena memiliki konsekuensi. Kalau wali gugur kewaliannya, kalau ulama gugur keulamaannya, bahkan bisa berkonsekuensi panjang. Nah, sebelum kita lanjutkan mengulasnya, kita juga baca pernyataan Gus Miftah. Saya membaca di tv1news.com. Berita ini ditayangkan pada Jumat 12 April 2024 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dengan judul berita, Gus Miftah bicara jujur soal sosok Habib Rizik Syihab yang masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan terlepas dari kontroversinya, Habib Rizik merupakan salah satu keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan langsung oleh Gus Miftah yang diminta mengungkapkan pandangan soal Habib Rizik. Menurut Gus Miftah, selama masih keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk dihormati. Saya bilang selaku dzurriyyahnya Nabi, saya wajib hormat, ujar Gus Miftah, dikutip dari tayangan YouTube. Gus Miftah juga menerangkan bahwa boleh berbeda pendapat dan pandangan, namun tetap harus hormat kepada para habaib. Walaupun dia secara pandangan bernegara, ideologi berbeda dengan kita boleh kok berbeda pendapat dengan Habib Rizik, dengan Habib Bahar, dengan siapapun, terang Gus Miftah. Tapi saya minta satu, kalau boleh tidak taat, tapi jangan pernah menghilangkan rasa hormat. Yang kita hormati apa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, pungkasnya. Saya juga ingin menyampaikan, ini masalah kedua. Gus Miftah juga membangun penisbatan bahwasanya para habib yang ada di Indonesia ini merupakan ahlul bait Nabi. Para habaib yang ngaku-ngaku cucu yang ada di Indonesia ini merupakan dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia membuat pernyataan, boleh beda pendapat, boleh tidak taat, yang penting tetap hormat, karena mereka adalah dzurriyyat Nabi. Saya ingin sampaikan terhadap Gus Miftah, tidak perlu mengajari orang Indonesia hormat. Orang Indonesia ini sangat menghormati, bukan cuman orang yang katanya dalam tanda kutip dzurriyyat Nabi. Siapapun yang datang ke Indonesia ini, orang Indonesia welcome sangat. Coba lihat, kalau ada turis datang ke Indonesia, dikerumuni oleh orang Indonesia. Orang Korea datang ke Indonesia, disambut dengan hangat oleh bangsa kita. Orang Arab datang ke Indonesia juga disambut hangat oleh bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat welcome dengan bangsa asing, dengan siapapun dan apapun agamanya. Ini sudah pada kenyataan. Nggak perlu mengajari kemudian secara mendetail tentang hormat. Orang Indonesia sudah terbiasa. Wong kucing mati aja dikafani. Saya pernah nabrak kucing. Saya kafani pakai sorban saya.
Sorban yang saya gunakan untuk ceramah, saya kafani. Kemudian saya makamkan kucing itu. Itu bentuk apa? Hormat kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing saja kita hormati, apalagi sesama umat manusia. Nah, terkait dengan ini, saya hendak mengulas bahwasanya baik Ustadz Abdul Somad maupun Gus Miftah menitik tekankan bahwasanya para habaib adalah ahlul bait Nabi atau dzurriyyat Nabi, dan memberikan beban kewajiban kepada umat. Saya membahasakan memberikan beban kewajiban. Karena mau tidak mau, Gus Miftah ini jutaan penggemarnya. Ustadz Abdul Somad juga jutaan penggemarnya. Bukan hanya dalam skala nasional, tapi juga dalam skala internasional. Tentunya perkataan keduanya akan berpengaruh. Maka ada baiknya saya memberikan komentar terhadap dua tokoh ini. Kedua tokoh nasional ini memberikan penekanan tentang kewajiban umat untuk memuliakan para habaib yang disebut sebagai dzurriyyat Nabi. Oke, kita terima. Ketika kita sebagai umat Islam punya kewajiban memuliakan ahlul bait Nabi. Kita sebagai umat Islam punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Dan ketika kita tidak memuliakannya, konsekuensinya sangat berat. Kalau dia wali, gugur walinya. Kalau dia kiai, dia ustadz, maka gugur keulamaannya, kekiaiannya, keustadannya, dan lain sebagainya. Bahkan ada ancaman orang yang membenci ahlul bait Nabi bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini sering sekali disampaikan. Ketika umat bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini dituntut untuk mencintai, maka tentunya harus ada imbal baliknya, yakni pembuktian. Oke, umat kemudian ditakut-takuti. Kalau tidak mencintai habaib, nanti konsekuensinya begini, bakal begini. Ketika kita sedang menakut-nakuti umat, di saat yang sama ada beban kewajiban, pembuktian. Benarkah mereka dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan dalam konteks ini, yang wajib membuktikan adalah Ustadz Abdul Somad dan Gus Miftah itu sendiri. Karena kedua-duanya telah memberikan beban sedemikian rupa, maka keduanya punya kewajiban melakukan pembuktian. Setidak-tidaknya mengkonfirmasi, benarkah para habaib yang ada di Indonesia ini merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kan kita bisa paham. Saya ingin mengajak kepada para da'i, kepada para ulama. Kami segenap umat yang ada di bawah ini butuh pencerahan sebetulnya. Kami tidak mau hanya dinabobokkan oleh doktrin-doktrin khurafat. Anda semua mungkin mendengar bagaimana doktrin-doktrin khurafat yang telah disebarkan oleh oknum-oknum Ba'alwi, menakut-nakuti umat, ngancam-ngancam umat, dan lain sebagainya. Lantas kemudian tidak boleh kita dengan jubah ulama kemudian mengatakan, udahlah husnuzon saja. Kalau habibnya kelakuannya nggak baik, biarkan saja, yang penting kita tetap berbaik sangka. Nggak bisa begitu. Ilmu yang kita dapatkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu kemudian melakukan framing negatif, menganggap orang-orang yang mengkritisi nasab Ba'alwi ini adalah pembenci. Nggak bisa sedemikian rupa. Tidak boleh kemudian melakukan framing dalam tanda kutip, oh Kiai Imad CS adalah pembenci. Kita bukan dalam keadaan membangun narasi kebencian, tapi kita semua adalah umat Nabi. Karena kita umat Nabi, karena kita umat Islam. Ketika ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak salah. Bahkan wajib bagi kita mempertanyakan, benarkah antum adalah keturunan Nabi? Sebesar kewajiban kita mencintai ahlul bait Nabi, sebesar kewajiban kita semua mencintai dzurriyyat Nabi, sebesar itu juga kewajiban kita untuk mempertanyakan, benarkah mereka merupakan ahlul bait Nabi? Santri-santri kita sudah pada bingung, maka buat para kiai, santri-santri kita sudah pada bingung terhadap ini semua. Mereka dihadapkan dengan kenyataan perilaku orang-orang yang ngaku dzurriyyat Nabi tapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Mereka tunggu para kiainya, mereka tunggu para ulamanya bersuara, memberikan pencerdasan akan ini semua. Oke, di satu sisi kita punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk mempertanyakan, benarkah mereka dzurriyyat Nabi? Nah, di saat yang sama, hiruk pikuk tentang nasab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan. Saya ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Semoga Allah melindungi beliau, semoga beliau panjang umur, sehat selalu, semoga Allah menjaga beliau.
Beliau berkorban untuk kemudian melakukan sebuah terobosan, mempertanyakan nasab para habaib. Kita semua tahu konsekuensinya. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau diancam-ancam dan lain sebagainya. Kalau tidak punya iman yang kuat, saya yakin Kiai Imad nggak akan kuat menghadapi ini semua. Konsekuensi benturan sedemikian rupa, keluar dari zona nyaman. Ini kan ada konsekuensi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini. Nah, jangan biarkan beliau sendiri. Ketika beliau membongkar ini semua, dan memang apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau teliti, apa yang beliau tuliskan di penelitian tesis beliau sampai hari ini tidak terbantahkan. Bahwasanya Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang bernama Ubaidillah. Bahwasanya nama Ubaidillah itu baru muncul 500 tahun kemudian. Coba kita pakai nalar yang sehat lah, pakai hati nurani kita. Kok bisa nama yang baru dimunculkan 500 tahun kemudian, lantas kemudian diaku sebagai dzurriyyat Nabi? Bahkan sampai hari ini dijadikan sebagai alat arogansi. Berdasarkan kitab nasab tidak terkonfirmasi, berdasarkan kitab tarikh tidak terkonfirmasi, dan ada dugaan 200 orang oknum Ba'alwi sudah tes DNA, ternyata DNA-nya juga tidak nyambung kepada DNA Nabi. Malah haplogrupnya G. Nah, apa kita mau tinggal diam terhadap ini semua? Sekali lagi, belum lagi beban-beban kewajiban yang sedang dibebankan kepada umat ini untuk memuliakan dzurriyyat Nabi. Saya ulangi sekali lagi, sebegitu besarnya kewajiban kita memuliakan Ahlul Bait, sebegitu besarnya kewajiban kita memuliakan dzurriyyat Nabi, tentunya sebegitu besar juga hak kita untuk mempertanyakan mana buktinya kalau mereka itu dzurriyyat Nabi. Kita semua percaya di Indonesia ini ada dzurriyyat Nabi, terutama keturunan dzurriyyat Wali Songo. Tetapi akhlak mereka memang sejalan dengan akhlak Nabi. Kerajaan Maroko adalah dzurriyyat Nabi, kerajaan Yordania dzurriyyat Nabi, di Mekah sendiri masih banyak dzurriyyat Nabi. Kita mudah ingin melakukan pembuktian, dan kita semua menyaksikan akhlak mereka mutabaah kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dihadapkan di Indonesia, orang yang dengan lantangnya mengaku dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, kemudian mengeksploitasi umat. Coba, ini terang benderang di Indonesia Raya tercinta. Wahai orang yang berilmu, ayo kita buka mata dan telinga kita. Ini terang benderang. Oknum-oknum Ba'alwi di Indonesia ini memposisikan mereka sebagai warga negara kelas 1, warga agama kelas 1. Kita ini selalu di bawah mereka. Bahkan kalau kata mereka, kalau ada kiai saja yang merasa setara dengan habaib, maka kiai tersebut akan masuk neraka, matinya su'ul khotimah. Di Indonesia yang modern ini sekarang sudah muncul kasta beragama baru. Mengapa kita kembali ke terbelakang sedemikian rupa? Bahkan ada doktrin semacam ini, ahli maksiat, nggak pernah sholat, kerjaannya maksiat, yang penting cinta kepada habaib, masuk surga. Orang nggak perlu belajar agama, yang penting cinta habaib, dia masuk surga. Ketika doktrin-doktrin seperti ini dibiarkan dan menjadi arus utama ajaran Islam, maka hancur berantakan ajaran Islam ini. Hilang semua ajaran-ajaran Islam yang sifatnya universal oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu ini. Dan saya pikir ketika ulama berdiam diri dengan alasan husnuzon, maka para ulama membiarkan kerusakan. Ingat, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Agama ini terjaga karena masih adanya ulama. Orang Islam kaya semua, Islam belum tentu terjaga. Bangunan masjid megah semua, Islam belum tentu terjaga. Tapi kalau banyaknya ulama yang menjaga ilmu, yang menjaga umat, maka agama akan tetap terjaga. Ini kewajiban orang-orang berilmu. Sekaligus juga buat klan Ba'alwi, marga apapun antum yang ada di Indonesia, saya menyarankan berhentilah kemudian menepuk-nepuk dada, mengaku sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang oknum Habib di persidangan depan hakim loh. Hakim itu wakil Tuhan. Depan hakim mengatakan saya keturunan Nabi yang ke-29. Berani mengklaim sedemikian rupa. Padahal mereka nggak bisa membuktikannya. Apa susahnya sih kita sama-sama menjadi umat Nabi? Oke, sekarang berdasarkan kitab nasab dan kitab tarikh tidak tersambung.
Ada masa terputus 500 tahun, 5 abad lamanya. Berdasarkan tes DNA, ternyata bukan J, tidak tersambung kepada orang Arab, tidak tersambung kepada Quraisy, tidak tersambung kepada Bani Hashim, tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. DNA-nya jauh melenceng. Oke, sekarang apa susahnya antum semua juga ngaku sebagai umat Nabi sama seperti kami? Kita sama-sama umat Nabi. Ketika Anda bertakwa, Anda akan mulia. Ketika ada Habib yang kemudian menjadi ulama, ya tetap akan mulia kedudukannya sebagaimana ulama-ulama dari Ba'alwi yang lainnya. Kita pun akan tetap takzim kepada ulama, kendati pun dia keturunan Ba'alwi, karena kita sama-sama umat Nabi. Mau ulamanya orang Jawa, orang Lampung, orang Sumatera, orang Sunda, orang Arab, orang Yaman. Mau ulamanya tadinya genetiknya Yahudi, kemudian dia menjadi ulama, seorang muslim yang taat, dia akan tetap mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi saya lebih paham sekarang mengapa Nabi sampai mensinyalir manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minad nar. Barang siapa yang mengklaim nasabnya berasal dari suatu kaum, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung kepada klan tersebut, kaum tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minad dar. Silahkan dia menempati kapling neraka yang sudah dipersiapkan untuknya. Alangkah beratnya konsekuensi hukuman bagi orang yang telah mengaku-ngaku dari nasab tertentu, apatah lagi mengaku-ngaku dari nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apalagi menggunakan atas nama dzurriyyat Nabi sebagai alat arogansi untuk mengintimidasi umat, menakut-nakuti umat, mengeksploitasi umat, bahkan mengancam-ngancam umat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, mari kita bebaskan perbudakan spiritual ini. Mari kita mendobrak semua demi satu, terjaganya nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, terjaganya Islam yang sesungguhnya, yang rahmatul lil alamin. Tiga, mari kita semua bergabung kepada organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di seluruh Indonesia. Anda bisa kontak nomor WhatsApp saya yang ada di channel YouTube ini. Nanti akan dikonfirmasi dari daerah mana, dari provinsi mana, untuk bergabung kepada Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dengan Ketua Umum Kiai Haji Muhammad Abbas Bil Yakhsi atau Gus Abbas Buntet atau Syarif Abbas sebagai Panglima tertinggi Laskar Sabilillah, dan bergabung bersama ulama kita mendukung penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.